Haleluya, shalom bagi setiap wanita-wanita hebat tebusan Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Wanita Hebat, channel yang dikhususkan bagi setiap wanita tebusan Tuhan untuk mempersiapkan setiap saudara menjadi wanita hebat di mata Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, kembali Tuhan kami bersyukur saat ini kembali kami bisa merenungkan firman-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman-Mu saat ini, proses mereka untuk menjadi wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, melalui channel ini saudara akan terus diproses menjadi wanita-wanita hebat di mata Tuhan. Apa nasihat firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Apa yang menjadi janji-janji firman Tuhan bagi saudara hari ini? Dengarkan terus renungan ini saudara sampai selesai. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati dan saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Haleluya. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui firman Tuhan yang terus akan memperlengkapi saudara, memproses saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan, yang akan mengalami perkara besar, yang akan mengalami rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di dalam video ini yang akan memberkati saudara adalah dari Keluaran pasal yang pertama ayat 15 sampai ayat 22, di mana melalui teks firman Tuhan ini kita akan kembali belajar dari wanita-wanita hebat yang hidup dengan cara yang benar, hidup dengan prinsip yang benar, hidup dengan tindakan yang benar, dan pada akhirnya mereka mengalami rancangan Tuhan, mereka mengalami janji Tuhan, dan mereka mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kita akan lihat bersama saudara apa yang mereka lakukan dan apa yang akhirnya mereka alami ketika mereka melakukan apa yang benar. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada saudara dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Keluaran pasal yang pertama ayat 15 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana ketika orang Israel tinggal di Mesir, diperbudak di Mesir, mereka begitu ditekan, mereka begitu sengsara, mereka diperbudak di sana dan mereka ditindas, termasuk perkembangan mereka juga ditindas oleh Raja Mesir. Sehingga kalau yang lahir itu laki-laki,
Raja Mesir mau membunuh jika ada anak laki-laki yang lahir. Hanya yang diperbolehkan hidup jika anak yang lahir itu adalah perempuan. Nah, untuk melakukan apa yang menjadi niat dari raja ini, maka raja ini memerintahkan kepada bidan-bidan, dan yang disebutkan namanya di sini adalah bidan yang bernama Sifra dan Pua. Dari bidan-bidan inilah saya ingin kita belajar beberapa prinsip tentang wanita hebat, saudara. Apa yang mereka kerjakan dalam situasi yang sedang terjadi, dalam keadaan yang sedang terjadi, dan kemudian apa yang mereka alami kemudian. Pada intinya, saudara, bahwa Sifra dan Pua ini tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Raja Mesir. Artinya Sifra dan Pua ini berpihak kepada perempuan-perempuan Israel. Mereka membela perempuan-perempuan Israel. Mereka tidak mau membunuh anak-anak yang lahir dari perempuan-perempuan Israel itu. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Yang dikerjakan Tuhan bagi mereka, ayat 20, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Ketika wanita-wanita hebat ini bertindak dengan benar, sekalipun kondisinya tidak seperti yang diinginkan, sekalipun perintah itu adalah perintah raja, artinya ada risiko yang harus mereka ambil terhadap tindakan-tindakan mereka yang seperti menentang perintah raja. Tapi karena mereka melakukan apa yang benar, yang sebentar lagi kita belajar, saudara, dikatakan bahwa Allah akhirnya berbuat baik kepada mereka. Jadi wanita-wanita hebat yang bertindak benar, Allah melihat segala tindakan mereka, dan Allah akhirnya berbuat baik kepada mereka. Demikian juga, saudara, kalau saudara melangkah menjalani kehidupan saudara sebagai wanita hebat dengan menerapkan prinsip-prinsip yang terus kita belajar di channel ini, termasuk prinsip firman Tuhan yang kita belajar malam hari ini, saudara. Kalau saudara menghidupi prinsip-prinsip itu, maka ketahuilah Tuhan akan melakukan yang baik dalam hidup saudara. Bagi wanita-wanita hebat yang menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan yang sebagaimana seharusnya wanita hebat, wanita-wanita tersebut akan mengalami kebaikan Tuhan, termasuk saudara. Saudara akan mengalami perkara besar yang Tuhan kerjakan, kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan ketika di dalam kehidupan saudara-saudara hidup sebagaimana seharusnya wanita hebat. Dan bukan hanya itu saja, saudara, di ayat 21 dikatakan, dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Tuhan juga mengirimkan jodoh bagi mereka, pasangan hidup bagi mereka. Dan kalau Tuhan yang memberikan pasangan hidup bagi mereka, maka tentu saja pasangan hidup itu adalah pasangan hidup terbaik bagi mereka. Saudara, luar biasa kita lihat bahwa Tuhan melakukan pekerjaan baik, perkara-perkara yang baik. Tuhan mengerjakan kebaikan-kebaikan dalam hidup wanita-wanita hebat. Tuhan juga memberi apa yang paling dirindukan oleh wanita-wanita hebat ini, yaitu Sifra dan Pua, yaitu pasangan hidup. Dan Tuhan beri pasangan hidup yang adalah pilihan Tuhan bagi mereka. Tentu saja itu yang terbaik. Saudara, itu yang Tuhan kerjakan ketika mereka hidup sebagai wanita hebat. Nah, kita akan belajar apa yang ada pada mereka, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perbuat. Kita lihat bersama ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah. Saudara, hal pertama yang ada dalam diri wanita-wanita hebat ini, yaitu dalam diri Sifra dan Pua, bidan-bidan itu, adalah takut akan Allah. Jadi kenapa mereka tidak membunuh anak-anak orang Israel yang lahir, yang adalah laki-laki? Karena mereka takut akan Allah. Dengar, saudara, perintah yang datang kepada mereka berasal dari raja. Orang yang memerintahkan mereka untuk membunuh anak-anak orang Israel adalah raja. Artinya resikonya begitu besar jika mereka
tidak melakukan apa yang raja perintahkan. Tetapi dengar, mereka tidak melakukan perintah raja sehingga anak-anak orang Israel tidak dibunuh. Mereka tidak mentaati perintah raja. Kenapa? Alasannya adalah karena mereka takut akan Allah. Artinya saudara, sekalipun perintah itu berbahaya untuk dilanggar, tetapi karena mereka takut akan Allah, mereka lebih memilih takut akan Allah daripada takut kepada raja. Sekalipun ada risiko yang harus mereka ambil, mereka pilih untuk takut kepada Allah. Mereka memutuskan sebagai orang yang takut kepada Allah. Mereka bertindak sebagai orang yang takut akan Allah. Wanita-wanita hebat adalah wanita-wanita yang takut akan Allah. Sekalipun ada risiko yang harus diambil dalam menjalani hidup takut akan Allah. Sekalipun Sifra dan Pua harus menghadapi risiko, mereka siap karena mereka takut akan Allah. Demikian juga dalam hidup saudara sebagai wanita-wanita yang sedang diproses, diperlengkapi oleh Tuhan. Jadilah wanita-wanita hebat dengan hidup takut akan Tuhan. Apapun risikonya, saudara tetap memilih takut akan Tuhan. Maka saudara akan mengalami rancangan dan rencana Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Kebaikan-kebaikan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Jadi yang pertama saudara, untuk menjadi wanita hebat di hadapan Tuhan, saudara harus hidup takut akan Allah. Itu yang pertama saudara. Kemudian yang kedua, masih ayat yang ke-17. Di sana dikatakan saudara, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Saudara, mereka ini ada dua orang, Sifra dan Pua. Dan untuk mengambil keputusan itu, karena keputusan itu yaitu menyelamatkan bayi-bayi orang Israel, itu gak gampang, apalagi mereka ada dua. Bisa saja misalnya Sifra berani ambil risiko, tapi Pua belum tentu misalnya, ataupun sebaliknya. Tapi kalau kita lihat di sini bahwa mereka bersatu hati, mereka sepakat untuk melakukan apa yang baik sebagai orang yang takut akan Tuhan. Mereka bisa bekerja sama untuk membuktikan bahwa mereka takut akan Tuhan. Sekalipun ada risiko yang harus diambil, mereka siap dan mereka tetap bersatu hati dan bekerja sama. Saudara, untuk menjadi wanita-wanita hebat, saudara harus berani, saudara harus bisa membangun kerjasama dengan orang lain. Dan bersama-sama topang menopang untuk membuktikan cara hidup takut akan Tuhan. Saudara sebagai istri harus bisa bekerja sama dengan suami untuk menjalani hidup takut akan Allah. Dengan anak-anak saudara harus bisa menasihati mereka untuk hidup takut akan Allah. Artinya di tengah keluarga saudara, saudara menjalani kehidupan takut akan Allah. Dalam seluruh aspek kehidupan saudara, saudara menjalani hidup takut akan Allah. Dengan tim kerja saudara, dengan orang sekantor saudara, dengan anak buah saudara, dengan bos saudara, atau siapapun itu, saudara bisa bekerja sama dengan tetap memiliki kriteria takut akan Allah. Itu yang dilakukan Sifra dan Pua. Mereka sepakat untuk melakukan yang baik. Belajar bekerja sama dengan orang lain untuk mengerjakan hal-hal yang baik, bukan untuk mengerjakan hal-hal yang jahat, tapi untuk mengerjakan hal yang baik. Lalu kemudian yang terakhir saudara, ayat 19. Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang mereka telah bersalin. Ketika bidan-bidan itu tidak membunuh anak-anak orang Israel, artinya ada anak-anak orang Israel yang laki-laki yang selamat dan dibiarkan hidup, raja mempertanyakan mereka, kenapa tidak kamu bunuh? Lalu kemudian mereka berkata bahwa perempuan-perempuan Israel itu begitu kuat, sebelum kami datang mereka sudah bersalin. Dan tidak ada indikasi di sini membuktikan bahwa mereka berbohong dalam hal itu. Hal yang saya melihat di sini saudara adalah tentu saja itu bisa diatur sesuai dengan hikmat dari Sifra dan Pua. Mereka begitu bijaksana, mereka begitu mengatur semuanya, sehingga anak-anak itu bisa diselamatkan, termasuk Musa bisa diselamatkan.
ketika Musa lahir pada waktu itu. Jadi saudara, yang ketiga yang bisa kita lihat di sini adalah bagaimana Shipra dan Pua dengan penuh kebijaksanaan mengatur semuanya supaya mereka juga bisa selamat dan juga anak-anak itu juga bisa selamat. Dia mengatur semuanya dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Itu yang dilakukan oleh Shipra, saudara, sehingga anak-anak orang Israel diselamatkan, termasuk Musa diselamatkan. Itu yang dilakukan oleh Shipra dan Pua. Jadi saudara, 3 hal yang saudara bisa belajar dari wanita hebat ini. Yang pertama, mereka takut akan Tuhan. Yang kedua, mereka bisa bekerja sama. Yang ketiga, mereka dengan penuh hikmat menjalani semuanya. Maka apa yang terjadi? Ayat 20, maka Allah berbuat baik kepada mereka. Ayat 21, maka Allah memberi jodoh kepada mereka. Artinya Tuhan berikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Tuhan tahu apa yang perlu bagi anak-anaknya. Ketika anak-anaknya hidup takut Dia, hidup bisa bekerja sama, dan hidup dengan penuh kebijaksanaan. Puji Tuhan saudara, jadilah wanita-wanita hebat yang terus diproses menjadi wanita hebat, sehingga saudara akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, dan Tuhan menyatakan rencana-rencananya dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, jadilah wanita-wanita hebatnya Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara, mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan video renungan ini. Hari ini mereka kembali sudah belajar dari wanita hebat, bagaimana takut Tuhan, bagaimana bisa bekerja sama, dan bagaimana hidup dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan kiranya yang menolong anak-anak-Mu ini, memproses anak-anak-Mu ini menjadi wanita-wanita hebat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Biarlah renungan firman yang telah saudara dengar memproses dan membentuk saudara menjadi wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara belum mensubscribe channel ini, silahkan di-subscribe dan tekan tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya yang memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.